Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Our Channel. Kali ini gua bakal nge-review sebuah buku ya guys ya. Buku yang berjudul Manajemen Pendidikan di Sekolah, yang ditulis oleh Dr. Basilius R. Werang, SS, Esos, JCL, yang diterbitkan oleh Media Academy. Ada 4 hal yang menarik di buku ini bagi gua adalah yang pertama hakikat manajemen, yang kedua hakikat pendidikan, dan yang ketiga manajemen pendidikan, dan yang keempat manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Oke, baik, hal yang menarik pertama yaitu hakikat manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yang berarti menangani, mengatur, dan mengurus. Menurut Mary Porter Follett, mengartikan kata manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan manusia melalui orang lain. Sedangkan menurut pandangan Follett John F. Mee, mengartikan kata manajemen sebagai seni untuk mendapatkan hasil yang maksimum melalui usaha yang minimum demi kesejahteraan dan kebahagiaan pengusaha. Menurut kedua pandangan ini, dapat kita simpulkan arti manajemen adalah proses pemberdayagunaan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu untuk menyeleksi program-program organisasi mana yang mendesak dan yang harus kita prioritaskan. Yang kedua, penganggaran, untuk menyeleksi program-program organisasi yang mana patut kita biayai. Dan yang ketiga, karyawan, untuk memberdayakan kemampuan dan keterampilan karyawan serta memaksimalkan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengorganisasian, untuk mengatur secara tepat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan organisasi supaya target dan waktu pencapaian organisasi tercapai. Dan yang kelima, pelaksanaan, untuk mengarahkan pelaksanaan program-program organisasi kepada visi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keenam, pengendalian, untuk meminimalisasikan sistem pengendalian organisasi dan mengoptimalkan penggunaannya supaya tidak mengeluarkan biaya yang besar. Lanjut pada jenis-jenis manajemen. Pertama ada manajemen lapak, manajemen tradisional, manajemen ilmiah, dan manajemen sistematis, manajemen terbuka, dan yang terakhir adalah manajemen demokratis. Oke, hal yang menarik kedua adalah tentang hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dengan sadar dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku demi pendewasaan dirinya atau orang lain. Tujuan pendidikan itu adalah sama dengan tujuan hidup kita. Sebagaimana tujuan hidup manusia adalah pertumbuhan ke arah yang lebih baik, peningkatan kepada sesuatu yang lebih berkualitas. Begitu pula tujuan pendidikan itu. Tujuan pendidikan itu dikelompokkan ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Tujuan umum, tujuan yang harus kita capai. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu penjabaran dari tujuan umum. Dan ketiga, yaitu tujuan tidak lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena tidak merujuk kepada aspek tertentu. Yang keempat, tujuan sementara. Sesuai dengan namanya, tujuan itu sementara. Yang kelima adalah tujuan intermediar. Tujuan intermediar adalah tujuan antara. Yang keenam adalah tujuan insidental. Yang dimaksud dengan tujuan insidental adalah tujuan yang ingin dicapai pada saat tertentu saja.
Fungsi pendidikan. Ada beberapa fungsi pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses pewarisan budaya. Proses pendidikan adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah pendidikan sebagai pembentukan pribadi. Pendidikan merupakan suatu kegiatan sistematis dan terarah kepada terbentuknya kepribadian siswa. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan merupakan terencana untuk membekali para siswa dengan nilai-nilai luhur kebangsaan agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat adalah pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Merupakan proses membimbing siswa agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Hal yang menarik yang ketiga adalah manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan adalah proses pemberdayagunaan seluruh komponen pendidikan dalam membangun iklim belajar yang memungkinkan setiap siswa dapat belajar dan mengejawantahkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan manajemen pendidikan adalah 1. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, bermakna, dan berbobot. Yang kedua adalah menciptakan peserta didik yang aktif dan kreatif dalam mengembangkan seluruh potensi dirinya. Yang ketiga, menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara efektif, efisien, transparantif, dan akuntabel. Yang keempat adalah membekali tenaga pendidikan dengan berbagai ilmu dan keterampilan proses pembelajaran, administrasi, dan pendidikan. Fungsi-fungsi pendidikan. 1. Fungsi perencanaan, yaitu membantu mengurangi ketidakpastian pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Yang keempat yang menarik bagi saya adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Permendiknas mengartikan sarana pendidikan adalah sebagai perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan, sedangkan prasarana pendidikan diartikan sebagai fasilitas dasar untuk menjalankan sekolah atau madrasah. Komponen-komponen sarana dan prasarana pendidikan. Yang satu adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana merujuk kepada keseluruhan aspek penyusunan daftar kebutuhan, pembelian, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yaitu sebagai kegiatan membeli dan mendatangkan berbagai jenis barang yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas demi mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah kegiatan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah dalam daftar inventaris barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.